Episode 45. Suamiku seorang CEO. Setengah jam kemudian, Harlan sudah selesai mandi dan berpakaian. Ia menyugar rambut basahnya ke belakang. Terlihat tampan dan cool. Lupita tak sadar terus menatap wajah tampan suaminya, seraya tersenyum samar. "Apa kau sudah siap?" Harlan menatap Lupita yang terlihat melamun seraya menatap dirinya. "Ya Tuhan. Apakah benar dia suamiku? Benarkan aku tidak sedang bermimpi?" Tek, tek. Petikan jari Harlan di depan wajah Lupita. Seketika Lupita tersentak kaget, ia mengalihkan pandangannya. "Apa yang kau lamunkan?" "Tidak ada." Tersenyum kikuk. "Lupi, sebelum berangkat kerja, aku akan mengantarmu dulu." "Tidak usah Mas, nanti Mas terlambat, aku naik angkot saja." Harlan menoleh arloji di tangannya. "Ya sudah, gak apa-apa kan naik angkot. Atau Mas pesankan taksi online." "Gak apa-apa Mas, aku dari dulu terbiasa naik angkot." "Ya sudah kita bareng sampai depan, kalau nanti sore Mas nggak sibuk, pulangnya Mas jemput." "Iya Mas." Setelah Lupita mengunci pintu, ia naik ke atas motor Harlan. Di depan gang, Lupita turun menunggu angkot lewat. Ia mencium punggung tangan suaminya. Motor Harlan pergi menghilang dari pandangannya. Harlan melajukan motornya dengan cepat. Ia berencana pulang ke rumahnya dulu untuk mengganti pakaian, dan membawa mobil untuk menjemput Mak Isah pulang. Kurang dari 1 jam Harlan sampai di depan rumah. Setelah gerbang terbuka ia memarkirkan motornya asal. Bergegas masuk ke dalam kamar. Mengganti dengan pakaian kantor, satu setel jas biru letro dipadu kemeja krem, menambah wibawa seorang vandeles. Selesai memakai sepatu kulit, ia turun ke bawah menggunakan if. "Pagi Tuan." Sapa kepala Art sopan. Harlan mengangguk. Sebelum pergi Harlan berkata, "Kau suruh pelayan untuk membereskan kamar emakku. Hari ini ia akan pulang dan jangan lupa masak jangan terlalu pedas." "Baik, Tuan." Harlan berjalan ke teras dan masuk ke dalam mobil. Pak Toyib sudah duduk di depan kemudi. "Ke rumah sakit, Pak?" "Baik, Tuan." Mobil berjalan menuju rumah sakit. Harlan duduk di kursi belakang, matanya menoleh pada arloji di pergelangan tangannya. "Lupita sudah sampai kantor, atau belum ya kasihan aku tidak sempat mengantarnya." Gumamnya pelan. Sekilas ia mengingat kejadian tadi malam. "Dinikahkan oleh warga karena kesalahan pahaman, dulu aku hampir dinikahkan oleh Nadine, sekarang dengan Lupita. Ada apa dengan takdirku?" Harlan mengerit, "Aku dan Lupita mempunyai kesamaan, sama-sama anak yatim piatu, orang tua Lupita meninggal karena kecelakaan. Sedang kedua orang tuaku mati ditembak seseorang, adanya sebuah pengkhianatan. Suatu saat aku akan mencari pembunuh orang tuaku." "Ah." Harlan mendesih kasar, menyandarkan punggungnya ke belakang sandaran mobil. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di pelataran rumah sakit. Harlan turun dari mobil dan berjalan masuk menuju ruangan Mak Isah. "Ceklek. Pagi, Tuan Georgi." Sapa William saat melihat sosok Harlan membuka pintu. "Bagaimana keadaan Mak?" "Semalaman tidak bisa tidur, terus mencari dan bertanya keberadaan Tuan. Pagi ini baru bisa terlelap setelah meminum obat." Harlan menatap wanita parubaya sedang tertidur pulas di atas ranjang pasien. "Tuan kemana saja?" "Aku dibuat linglung dengan pertanyaan ibu asuh. Kemarin Dokter Arman mengatakan, siang ini Mak sudah bisa pulang." Mengalihkan pembicaraan. "Siapa yang akan mengantarkan ibu asuh pulang?" William bertanya penuh keraguan. "Jam 10 kita sudah harus sampai kantor, ada pertemuan dengan investor dari Jepang. Apa kau tidak bisa mengundurkan sampai jam makan siang?" "Sepertinya tidak mungkin Tuan, Tuan Haruka masih banyak jadwal setelah berkunjung ke perusahaan kita." "Sudah jam setengah 10. Baiklah, kalau begitu kita ke kantor dulu, selesai meeting. Kita kembali lagi ke rumah sakit untuk mengurus kepulangan Mak." "Oke." Harlan berbicara pada pelayan yang ditugaskan menunggu Mak Isah, selama di rumah sakit. Selesai bicara,
Ia dan William masuk ke dalam lift menuju lobi utama. Selama di perjalanan Harlan tidak lepas dengan laptopnya, matanya terus menatap layar monitor di depan. Tuan. Sekretaris gantinya Nona Nita, hari ini sudah bisa bekerja. Income perusahaan kenapa turun gratis? Harlan mengeritkan keningnya. Mungkin ada kesalahan, Tuan. Tidak mungkin. Nanti selepas meeting kau panggil Direktur Keuangan ke ruangan kerjaku. Baik, Tuan. Begitu banyak urusanku hari ini. Harlan memijit keningnya. Tuan, bagaimana dengan sekretaris pengganti Nona Nita? William bertanya penuh hati-hati, sebab ia melihat ekspresi wajah Harlan yang tegang menahan kesal. Apa Nita, benar-benar sudah resign? Sudah Tuan, ia akan menikah dan ikut suaminya luar kota. Kau urus saja sekretaris itu. Mobil sudah memasuki gedung perkantoran Vandeles. Setelah keluar dari mobil, Harlan berjalan ke arah lift. Saat melewati ruangan Lupita ia sempat berhenti sejenak, tersenyum samar dan berjalan kembali. Di dalam ruangan kerjanya, Lupita masih sibuk mendesain. Ia melupakan sesuatu dan berjalan keluar ruangan untuk menemui seorang fotografer di lantai 5. Saat berjalan ke arah lift, ia melihat dua orang pria berjas berdiri di depan lift. Walau dari samping terlihat samar, tapi wajah itu sangat familiar. Tuan William dengan siapa? Apakah itu Tuan Vandeles? Aku belum pernah sekalipun melihat wajah presidir perusahaan ini, walau sudah pernah bertemu sekali atas undangannya untuk makan di ruangannya, tapi wajahnya tertutup masker. Saat berjalan semakin dekat, Harlan dan William sudah masuk ke dalam lift. Tarikan nafas Lupita sedikit kuat, ia menekan tombol naik. Di lantai 15, Harlan dan William keluar dari pintu lift, berjalan menuju ke ruangannya. Saat melewati meja kerja sekretaris. Selamat pagi Tuan Presidir, Tuan William. Sapa seorang wanita cantik, seraya tersenyum manis. Harlan mengeritkan keningnya melihat wanita cantik dan seksi dengan pakaian super ketat, terlihat bentuk bodi dan tonjolannya yang begitu menggoda. Siapa dia? Harlan menoleh pada William. Sekretaris baru Tuan, Nona Alexa. Dia mau kerja, atau mau jual diri? Ucapnya pelan, terdengar hanya di telinga William. Harlan meneruskan langkahnya masuk ke dalam ruangan sambil gelengkan kepala. Apa Tuan Haruka sudah datang? Biar saya cek sebentar. William menghubungi asistennya. Masih berada di jalan, Tuan. Biasa Jakarta selalu macet. Will. Iya Tuan. Dari mana kau dapatkan wanita itu? Tuan pasti akan terkagum-kagum dengan Nona Alexa. Selain cantik dan cerdas, dia juga berprestasi. Banyak perusahaan maju di tangannya. Dari mana kau tahu? Sepertinya kau sangat yakin, padahal ia baru saja masuk kerja hari ini. Selama Tuan mengurus ibu asuh, 5 hari tidak berada di kantor. Alexa sudah magang selama 4 hari. Dan hasilnya memuaskan, dengan adanya Alexa aku bisa terbantu, ia bisa membujuk klien untuk bekerja sama dengan perusahaan kita. Buktinya income perusahaan menurun. Melempar file di atas meja. Aku curiga ada yang bekerja sama dengan Andreas, ia terus mengancamku saat ku pecat tidak hormat. Tuan harus selidiki secara mendetail, jangan sampai ada orang dalam yang berkhianat. Dan tidak ada salahnya Nona Alexa diberi kesempatan, siapa tahu dia membawa keberuntungan. Baiklah, asal dia tidak menggangguku dengan penampilannya yang kurang bahan. William tergelak, Tuan ini masih lajang, ayolah. Tidak perlu munafik, mana mungkin tidak tertarik dengan wanita cantik, cerdas sekelas Alexa. Kau pikir aku mudah tergoda dengan wanita seperti itu? Jangan terus membujukku, aku sudah memiliki seorang istri. Ucap Harlan santai seraya melipat kedua tangannya di dada. What? Kau sudah menikah? Jangan bercanda, Tuan. Tanya William tak percaya. Semalam aku digerebek warga, saat sedang di rumah Lupita. Dan akhirnya kami menikah dadakan. William bukan hanya terkejut, tapi matanya membulat sempurna. Saya tidak salah dengarkan.
Menikahi Lupita. Anak magang itu. Bicaralah yang sopan. Dia sekarang istriku. Apa kau pikir aku seorang pembohong? Menatap sinis mata William. Maaf, Tuan. Maksudku Nona Lupita. Wajah William terlihat pucat, karena masih kaget. Kau harus rahasiakan pernikahanku dari ibu asuh dan pamanku. Jangan sampai mereka tahu dulu. Baik Tuan, aku pasti akan merahasiakannya, sesuai perintah Tuan, tapi... William berhenti sejenak, tapi apa, Will? Bagaimana kalau sampai Tuan Alfonso mengetahui pernikahan Tuan? Nona Lupita pasti akan mendapatkan masalah. Harlan menarik nafas dalam-dalam dan dihembuskan kasar. Aku akan berusaha untuk menutupinya. Paman jangan sampai tahu dulu, bila perusahaan batu permata dan berlian sudah Paman serahkan padaku, baru aku akan mengatakannya dan menikahi Lupita resmi. Episode 46. Baik Tuan, aku pasti akan merahasiakannya, sesuai perintah Tuan, tapi... William berhenti sejenak, tapi apa, Will? Bagaimana kalau sampai Tuan Alfonso mengetahui pernikahan Tuan? Nona Lupita pasti akan mendapatkan masalah. Harlan menarik nafas dalam-dalam dan dihembuskan kasar. Aku akan berusaha untuk menutupinya. Paman jangan sampai tahu dulu, bila perusahaan batu permata dan berlian sudah Paman serahkan padaku, baru aku akan mengatakannya dan menikahi Lupita resmi. Terdengar suara ketukan dari luar, William mempersilahkan untuk masuk. Maaf Tuan, Tuan Haruka dari Jepang. Sudah menunggu di ruangan meeting. Sekretaris Alexa berjalan seraya memberikan file pada William. Baik, keluarlah. Alexa keluar ruangan dan menutup pintu rapat. Sekarang sudah jam 10.30 saatnya kita menemui Tuan Haruka. Will, kau suruh office boy untuk mengantarkan makanan pada istriku, tapi jangan bilang kalau aku yang memberikan. Bilang saja titipan dari Harlan. Baik, Tuan. Mereka berdua berjalan meninggalkan ruangan. Jam sudah menunjukkan pukul 12.10 siang, waktunya jam makan siang untuk karyawan. Lupita masih belum menyelesaikan desain gambar yang harus diserahkan pada kepala bidang. Sebagian karyawan sudah meninggalkan ruangan untuk menjalankan sholat zuhur dan makan siang. Hai. Tiba-tiba seorang karyawan pria menyapa Lupita yang masih berkutat di depan laptop. Lupita mengangkat wajahnya sebentar, dan melempar senyum samar saat pria itu tersenyum padanya. Ia menunduk lagi menatap layar laptop. Kenapa kau tidak makan siang? Tanyanya seraya berjalan mendekati meja kerja Lupita. Lagi tanggung Mas, belum menyelesaikan tugas desain gambarnya. Jangan ditunda waktu makan siang Mbak, entar sakit. Lupita menyunggingkan senyum khasnya, masih terus mendesain di laptop. Ia kenalkan, aku Damar. Baru 2 minggu kerja di sini. Pria itu mengulurkan tangannya. Lupita menghentikan kegiatannya dan menerima uluran tangan pria itu. Lupita. Ceklek. Maaf apa di sini ada yang bernama Mbak Lupita? Seorang office boy berdiri di depan pintu sambil membawa tote bag di tangannya. Iya saya Mas, ada apa ya? Office boy itu berjalan ke meja kerja Lupita dan memberikan tote bag. Ini Mbak ada yang mengirim makanan untuk Mbak. Lupita mengerit, dari siapa ya Mas? Kalau nggak salah dari Pak Harlan. Oh. Ya sudah terima kasih kalau begitu. Office boy itu pamit dan meninggalkan ruangan Lupita. Lupi membuka isi tote bag. Wah, isinya makanan matang, Mas Harlan sangat perhatian padaku. Raut wajah Lupita tampak gembira. Siapa yang memberikanmu makanan itu? Apakah kekasihmu? Tanya Damar penasaran. Lupita masih tersenyum, ayo kita makan bersama. Kebetulan aku tidak akan habis makan sendiri. Tidak, terima kasih. Aku akan pergi ke kantin sekalian salat zuhur. Aku juga belum salat zuhur, nanti kita bareng. Sekarang makan dulu, ayolah jangan sungkan kita sudah menjadi teman bukan? Damar tidak bisa menolak ajakan Lupita, mereka berdua menikmati makan bersama pemberian Harlan.
Selesai makan Lupita menunaikan sholat zuhur bersama Damar di sebuah musola, yang berada di samping kantin khusus karyawan Vandeles. Jam sudah menunjukkan pukul 4.30 sore, Lupi mengambil ponsel dalam tasnya dan menunggu balasan dari Harlan. Kenapa Mas Harlan belum buka pesanku? Terlihat ekspresi kecewa, masih checklist 1. Aku mau bertanya ia akan pulang atau tidak. Kalau pulang aku harus masak malam untuknya. Karena tidak ada jawaban, Lupita membereskan pekerjaannya dan melangkah pergi meninggalkan ruangan. Jedar. Pintu dibuka kasar. Harlan mendudukkan tebuhnya kasar, melepaskan dasinya yang terasa sesak. Jadi bagaimana, Tuan? Apakah kita batalkan saja kerjasama dengan Tuan Haruka? Batalkan saja. Dia sudah menghabiskan waktuku. Sekarang sudah hampir jam 6, kita harus jemput Makku. Setelah merapikan berkas-berkas, Harlan dan William meninggalkan kantor. Sore Tuan, apa meetingnya sudah selesai? Tanya Alexa. Sudah. Jawab William datar. Kalau begitu, saya sudah boleh pulang. Silakan. Ujar William, sambil berlalu mengejar ketinggalan tuannya. Tuan Vandeles begitu angkuh dan sombong. Jangankan mau berbicara denganku, menatap saja tidak mau, padahal aku sudah tampil cantik dan berbalut baju seksi. Gerutu Alexa, dan berjalan pergi menuju lift. Sudah hampir jam 6:30, Mas Harlan belum juga membalas pesanku. Sudahlah lebih baik aku naik angkot saja. Hai, Balupi, kau masih di sini? Tegur seorang pria, berhentikan motornya di depan Lupita. Lupita mengerit menatap pria yang kepalanya tertutup helm. Karena melihat Lupita bingung, ia melepas helmnya. Damar, ayok aku antar pulang. Tidak usah, aku biasa naik angkot. Nggak apa-apa, ini juga sudah mau hujan. Terima kasih Damar. Itu angkotnya sudah lewat, sudah ya. Buru-buru Lupita masuk ke dalam mobil angkot yang berhenti di depannya. 1,5 jam perjalanan Lupita sampai depan gang. Setelah membayar angkot, ia tidak masuk gang rumahnya, tapi belanja sayuran dulu yang berada di pinggir jalan. Pintu sudah dibuka. Ia merebahkan sejenak tebuhnya di atas sofa. Aku tetap harus masak, bukankah tadi Mas Harlan bilang akan pulang? Lupi beranjak dari duduknya dan mulai memasak tumis kangkung dan ikan mas rica-rica. Selesai memasak ia memasak air untuk mandi. Mobil Harlan sudah berhenti di pelataran rumah. William membukakan pintu untuk Harlan, ia mengangkat ibu asuhnya menuju kamar, dan membaringkan di atas kasur. Harlan. Iya Mak. Kau jangan pergi kemana-mana, besok pagi kau jemput Della di terminal, tadi bibimu telpon, Della mau jagain Mak di sini, untuk mengurus Mak yang sudah tua. Iya Mak. Besok aku akan menyuruh supir untuk menjemput Della. Tidak, harus kau yang menjemputnya. Mak sudah sangat rindu ingin bertemu Della, anak adik Mak. Sudah hampir 5 tahun Mak berpisah dengan mereka, pasti Della semakin cantik. Mak Isah tersenyum lebar. Ya sudah Mak, aku mau ke kamar dulu, mau mandi dan ganti baju. Harlan pergi meninggalkan kamar Mak Isah, menuju kamarnya yang berada di lantai 2. Malam, Tuan. Saya sudah menyiapkan air hangat buat Tuan mandi. Ujar seorang art. Harlan mengangguk dan masuk ke dalam kamar. Melepas semua pakaiannya, lalu berendam di dalam bathtub. Menyandarkan tubuhnya dengan mata terpejam. Tiba-tiba Harlan membelalakkan matanya, ia teringat janji pada istrinya. Dengan cepat ia selesaikan mandi. Harlan menoleh pada jam yang menggantung, 10:30. Ya Tuhan, bagaimana bisa aku melupakan istriku? Harlan yang hanya berbalut handuk di P1 gang, mengambil ponsel satunya, ponsel khusus penyamaran. Pantas saja ponselku lobet. Ia mengecas ponselnya, dan mengaktifkan ponsel, banyak pesan dan panggilan masuk dari Lupita. Harlan membaca pesannya satu persatu. Lupita maafkan aku. Harlan merasa bersalah. Kalau aku pergi, emak pasti melarangku. Aach.
Mendesah kasar. Tapi aku sudah berjanji akan pulang malam ini. Apa yang harus aku lakukan? Harlan berpikir sejenak, tidak. Aku harus pulang malam ini, Lupita adalah istriku, ia sudah menjadi tanggung jawabku. Selesai memakai kaos berkerah di padu celana jeans, Harlan berjalan ke arah kamar William. Pintu terbuka setelah Harlan mengetuknya. Ada apa tuan? Aku harus pulang ke rumah istriku, tolong kau jaga Mak. Bukankah ibu asuh tidak mengizinkan tuan pergi lagi? Kau harus bisa rahasiakan, besok pagi aku akan kembali. Baiklah, aku akan menjaga ibu asuh, secepatnya besok pagi pulang, sebelum ibu asuh tahu. Oke, aku berangkat. Harlan berjalan menuruni anak tangga menuju kamar ibu angkatnya. Setelah melihat Mak Isah tertidur pulas, Harlan berjalan ke arah teras. Membawa motor metik menuju rumah Lupita.